Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali pada kajian serba-serbi Quran di bulan Ramadan. Seperti biasa, saya ditemani oleh Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Sehat Syekh? Alhamdulillah, كيف Hari حالك؟ ini handsome sekali Syekh. Oh, Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan beberapa episode ya, 3 episode kalau tidak salah. ya, Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai serba-serbi Quran Syekh. ya, Ya. silahkan. Ya, Kira-kira hari ini topiknya apa mengenai pewahyuan ya sih ya? iya betul. Nah, Betul. silakan Syekh tanpa panjang lebar Syekh. Kita di channel kamu Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Di channel kamu ada ciri khas dan saya membangga karena saya bersama kamu. Kamu melawan pemusuh Islam. Jadi pemusuh Islam termasuk nibab niyah menuduh bahwa Al-Quran itu dasar agama kita. Tapi dasar Al-Quran apa? Proses turunnya. Sekarang Al-Wahyu. Al-Wahyu berarti ya. Al-Wahyu. Ya. Jadi kalau saya mengklaim ke Anda dengan secara pribadi, teman saya ketemu sama Jibril. Jadi kamu akan melakukan apa? Ya, ceritalah ya Syekh Ridho. Dengan cerita saya, kamu akan paham apa saya jujur atau tidak. Ya. Jadi mari kita memahami bersama apa cerita Muhammad saat Muhammad beliau sallallahu alaihi wasallam mengklaim bahwa dia menerima kabar dari lantai. Dari apa? Dari langit. Langit. Okay. Dari langit. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merencana proses itu tanpa Muhammad sadar. Oke. Kan kalau Muhammad ketemu langsung sama Jibril, pasti Muhammad hatinya dipenuh ketakutan. Kalau dipenuh ketakutan karena peristiwa itu misterius, tidak normal. Jadi pasti akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hatinya dipenuh ketakutan. Saat dia takut, tidak mungkin menerima apapun di bawah Jibril. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kamu takut, tidak mungkin memahami, tidak bisa hidup. Sampai syariat kita, kalau kamu takut, tidak sholat. Damai dulu. Syarat. Saya takut ya Rasulullah, jangan sholat. Damai dulu, santai dulu. Lalu kamu sholat. Masuk sholat. Jadi ketakutan, ya Allah Subhanahu wa taala merencana menguatkan hati Muhammad bagaimana biar bisa ketemu sama Jibril. Oke. Muhammad ceritanya bagaimana? Tidak Muhammad yang mencerita, tapi suatu hari Muhammad pergi pulang dari Makkah. Pergi pulang dari Makkah. Pergi. Lalu ada batu. Dia bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu bicara. Terus. Awal langkah Allah Subhanahu wa taala kasih Muhammad kurs. Harus berlatih. Berlatih apa? Mendengar yang tidak bisa dengar selain Muhammad. Training gitu Training. ya. Training. Disebutkan dalam Al-Bukhari, disebutkan dalam Al-Muslim, di buku Inam, buku hadis sahih. Peristiwa yang batu mensalamatkan atau kasih salam ke Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Muhammad mundur, membalik, mana, gini, tidak ada. Ketika itu Nabi belum menerima wahyu? Belum menerima wahyu. Masih saat itu menginjak umur 35. Oh, belum 40 ya? Belum. Umur Muhammad saat ini udah mulai bersiap dengan secara langsung dari Allah dia sebagai kenabian pada tanggal 35. Umur? Pada umur 35. Udah mulai disiapkan oleh Allah. Awal langkah harus dia bertraining biar mendengar yang tidak mungkin didengar selain Muhammad. Kan lau langsung tidak. Apa kata wahyu? Kata wahyu di dalam bahasa Arab artinya mengkabarkan, menginformasikan dengan secara sembunyi dan cepat. Kata wahyu. Ya. Jadi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala training Muhammad biar dia bisa ketemu sama seperti itu. Ya, paham. Udah. Nomor 2, Muhammad harus percaya diri. Jadi bagaimana?
Suatu hari Al-Ka'bah dikena kebakaran dan banjir. Oke. Dan dindingnya dihancur. Oke. Pecah, hancur, Iya. butuh renovasi. Iya. Semua kaum Quraisy berkumpul, bayar uang, bersih, tidak terima bayar riba, tidak terima bayar yang haram, tidak terima. Kumpul sampai merenovasi Al-Ka'bah, ya tinggal apa? Batu. Al-Hajar al-Aswad. Ya. Siapa yang menyelesaikan masalah ini? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Jadi Muhammad saat ini baru sadar bahwa bukan orang biasa di kaumnya, di sekitarnya, bahwa dia orang jujur, orang dapat dipercaya. Jadi Al-Amin ya. Jadi Muhammad baru sadar bahwa dia bukan orang biasa, bukan mempunyai akhlak, bukan. Siapa yang mengikut kejadian yang terjadi terhadap Muhammad Khadijah. Yang Muhammad sebelumnya pada usianya 25 nikah Khadijah. Khadijah ada penaruhi 100% di jalan dakwah. Khadijah yang mensupport Muhammad sampai diutus, sampai sesudah utus 10 tahun. Support dengan segala bentuk. Perasaan, moral, indarawi, uang, ibu, teman, kawan, support semua. Karena saat Khadijah meninggal, semuanya merayakan. Semuanya orang kafir merayakan. Berkabung. Berduka cita. Bukan merayakan. Berduka cita. Maksud saya mereka bahagia, senang. Selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai. Muhammad ditanya, ya Rasulullah, itu hadis sahih. Ya Rasulullah, apa langkah nomor 1 yang paling kuat dari wahyu? Dia bilang, mimpi yang benar. Muhammad jawab, mimpi yang benar. Apa itu mimpi yang benar? Baru mulai. Kapan? Sebelum diutus 1 tahun. Sebelum diutus. Itu sudah menerima wahyu? Bukan. Sebelum. Diutus 1 tahun. Mulai mimpi benar. Namanya ar-ru'ya as-sadiqah. Ru'ya. Mimpi yang benar artinya apa? Artinya Muhammad tidur, lihat kejadian atau peristiwa di mimpinya dengan details. Details itu dipatri, ditulis di otak Muhammad dan hatinya. Nanti disempurnakan pada esok harinya seperti matahari. Semuanya details. Kalau saya mimpi gini, semua details ini dipatri di hati saya dan otak saya. Esok harinya saya lihat details tipikal. Yang sama dengan mimpi. Yang sama dengan mimpi. Jadi training. Biar bisa terima pertemuan yang misterius itu. Karena tidak biasa saja. Misterius itu. Jadi agama kita diwarnai atau dipanggil dengan judul apa? Agama kemanusiaan. Kenapa? Karena setuju sama fitrah manusia. Jalannya hanya agama Islam. Yang setuju sama manusia dengan details, dengan kurikulum, bukan ajaran, bukan milah, bukan beberapa poin di buku Musa, beberapa poin, bukan. Jadi Muhammad ini komplit, sempurna, sempurna, dan bisa dipanggil kurikulum. Karena kurikulum beda. Persepsi kurikulum beda dari ajaran. Ada presentasi, ada hubungan, ada memasukin, ada proses, ada keluar. Seperti ini. Itu arti kurikulum. Jadi Muhammad mulai dari mimpi yang sebelum menerima wahyu. Sebelum. Tapi tidak dikasih kabar gaib. Tidak. Cuman ada kejadian besok. Mimpi. Besok udah datang, saya lihat mimpi saya seperti matahari. Dengan details, dengan kuat. Ya Allah, Muhammad udah menarik perhatiannya. Lalu, otomatis suka menyendiri. Menyendiri? Menyendiri. Suka menyendiri. Sebelum diutus 6 bulan.
6 bulan sebelum menerima wahyu. 6 bulan Muhammad memilih Gua Hira yang sejauhnya 4 kilo dari Makkah. Yang setingginya 100 lebih meter. Dia jalan, naik, dapat apa? Dapat pinjaman semesta alam. Pencucian, penyakit yang tergantungkan materi dan dunia. Saat diputus, mata hati udah bersih, mata hati udah besar, mata hati bisa lihat. Berlangsung ini 6 bulan sampai ketemu sama Jibril. Waalaikumsalam. Sampai ketemu sama Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak tiba-tiba hop kamu diutus kamu nabi, tidak. Ada preparation gitu ya? Preparation, proses tahap bertahap ya, preparation dari awal, dari 3, dari ini. Muhammad ketemu sama Jibril dengan secara yang semuanya dunia tahu. Ia dipeluk 3 kali, dipeluk gini. Seperti itu. Jadi Muhammad takut, lari. Sesudah lari, yani selimutku ini seperti ini, apa saya mau tanya sih. Silahkan. Ini sering menjadi pertanyaan. Silahkan. Ya. Ini bukan pertanyaan dari luar juga, tetapi juga pertanyaan di kalangan Islam. Sama-sama. Di kalangan Islam. Iya. Silahkan. Juga ada pertanyaan begini. Kata pertama yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril alaihissalam adalah Iqra. Diterjemahkan bahasa Indonesia baca. Apakah malaikat Jibril alaihissalam membawa sesuatu untuk dibaca? Iya. Nah, silakan sih. Maksudnya bagaimana? Iqra. Apakah malaikat Jibril membawa tulisan suruh baca atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang seperti ini masuk dari Muslim dan tidak Muslim. Iya. Silakan. Udah Jibril ketemu sama Muhammad. Artinya apa? Udah keajaiban, udah mulai. Artinya apa? Mungkin logika, mungkin tidak. Karena dia ajaiban. Bagaimana turun? Saya tidak tahu. Tapi Muhammad, Jibril tahu bahwa Muhammad tidak bisa baca. Kalau saya, contohnya, suasananya bagaimana? Kalau saya dan Anda sekarang, tiba-tiba ada tentara pasukan di sekitar kita dan hop masuk di kantor Anda dan saya dan mereka bertanya banyak senjata banyak masuk tiba-tiba dan bertanya Iqra, baca, apa jawaban kamu? Apakah kamu berani? Siapa kamu? Tidak mungkin. Saya tidak bisa baca. Otomatis. Suasana dulu kamu bisa memahami. Itu Jibril. Artinya apa? Paling kuat, paling dahsyat kuatnya, paling gini. Jadi Muhammad takut. Saat dia takut, dia tidak berpikir baca apa atau mana yang saya baca. Tidak sadar. Baca saya tidak bisa baca karena dia takut. Udah takut. Contohnya kalau banyak tentara masuk sekarang, mana reda saya? Pasti. Karena udah takutan masuk hati saya. Tapi kalau kita santai, ada orang baca, mana yang saya baca? Tapi suasana itu yang kita tidak bisa memahami atau kurang memahami suasana bagaimana. Ada Jibril. Ya Allah. Kali yang kedua lihat Jibril, Muhammad melihat Jibril, apa namanya? Dia jatuh. Jatuh tidak sadar. Apa namanya? Pingsan. Itu sesuatu hebat. Kalau ketemu sama Ruhul Amin atau di Nasrani An-Namus. Ar-Ruhul Amin atau An-Namus sesuatu hebat. Kamu tidak bisa apakah kamu berpikir bahwa Muhammad santai dan Jibril, halo Muhammad, baca tamanku. Nah, tapi yang saya tanya maksudnya Iqra itu maksudnya sebenarnya apa? Bagaimana maksudnya? Muhammad, Jibril dengan suasana ini mau menarik perhatian Muhammad bahwa yang saya akan mengirimku kamu ilmu. Artinya apa? Butuh baca ilmu, butuh belajar. Itu
Yang Jibril mau menarik perhatian Muhammad. Tapi Allah tahu bahwa Muhammad tidak bisa baca. Kenapa ditanya pada dasar? Pertanyaan kedua. Kenapa ditanya pada dasar? Seperti pertanyaan Allah kepada Musa. Wa ma bitilka biyaminika ya Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran. Saat kita sama Musa, kitab muka dan suara, bukan kitab muka, suara. Dan Muhammad bertanya, Musa mengangkat tingkat tongkatnya. Allah bertanya Musa, wa ma tilka biyaminaka ya Musa. Apa yang di dalam tangan kamu kiri kanan ya Musa? Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah yang tidak lihat? Tahu dan lihat. Jadi pertanyaan yang macam ini, ya, lumayan butuh suasana. Biar kamu memahami sempurna suasana itu bagaimana. Kalau Jibril turun, Iqra, tidak usah dia membawa sesuatu biar Iqra. Jadi jawaban Muhammad apa? Jawaban Muhammad, mana yang saya baca? Kalau logika. Tapi Muhammad di dalam kondisi, di dalam hal takutan. Itu hanya suasananya. Seperti pertanyaan Muhammad sama Musa. Pertanyaan sama Allah sama Musa. Jadi, kalau logika juga, ya, kenapa ditanya, apakah Jibril tidak tahu bahwa Muhammad tidak baca? Tapi tidak seperti itu. Jadi maknanya apa? Iqra itu maknanya memang secara literasi disuruh membaca sesuatu atau disuruh mengulang? Atau dikte? Dia menarahkan Muhammad, mengangkat dia dari ketakutannya biar menarik perhatiannya aja. Tetapi kenapa menggunakan kata Iqra? Kata Iqra indikasi bahwa agama adalah ilmu. Harus dipelajari. Kuntinya ilmu. Seperti apa? Seperti kunti yang memberbedakan, mentimbangkan Adam dari al-malaika. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberbandingkan al-malaikah dan Adam. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Itu firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berfirman, Adam itu lebih baik kamu sujud ke Adam. Karena apa? Karena Adam mempunyai ilmu lebih dari malaikat. Jadi kunti jalan di dunia ilmu. Yang bertimpanan orang lebih dari orang lain di dunia ilmu. Jadi bukan secara harfiah di Nabi Muhammad SAW disuruh membaca sesuatu ya berarti ya? Bukan secara harfiah dia membawa lauh atau membawa kertas dan baca. Enggak. Bukan disuruh baca nih ada kita baca begitu, bukan begitu ya? Bukan. Itu ya para pemirsa ya. Jadi memang masih banyak juga kita tidak mengetahui secara pasti ayat-ayat di dalam Quran itu sebenarnya makna sebenarnya itu apa gitu ya. Maka itulah kita membutuhkan tafsir. Iya betul. Betul ya saya. Betul. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa wahyu secaranya bahwa Jibril membawa bukunya di sini. Assalamualaikum ya Muhammad. Iqra. Jangan. Karena banyak kali wahyu masuk hati langsung tanpa Jibril. Nanti kita akan menjelas. Jadi saat Muhammad ketemu sama Jibril di Gua Hira, Iqra. Saya tidak baca. Iqra dengan nama Allah, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq. Jadi asal keciptaan Allah apa? 'Alaq itu debu dan air. Seperti ini. Dia kasih kabarnya. Kuntinya ilmu dari Allah dan kasihnya berinformasi yang pertama. Bagaimana sih? Tadi kan saya cerita bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali, itu sudah mengalami beberapa kejadian yang mungkin tidak masuk akal manusia. Betul. Ya, karena seperti tadi batu bisa memberi salam, yang mana hanya Nabi Muhammad SAW yang mendengar. Betul. Orang lain tidak mendengar. Dan ada mimpi-mimpi yang tadi saya ceritakan. Persiapan itu pun masih membuat Nabi Muhammad SAW takut ketika pertama kali ketemu malaikat Jibril alaihissalam ya. Betul. Bagus. Bagus berkomentar Anda. Nah, jadi maksudnya pertemuan dengan malaikat Jibril alaihissalam itu memang sesuatu yang luar biasa. Betul ya? Ya. Karena
karena sudah mendapatkan mimpi, makanya Nabi Muhammad SAW sampai menyendiri. Betul. Ya, pergi ke Gua Hira. Iya. Beberapa bulan sebelum beliau menerima wahyu. Itu artinya beliau memang sudah ingin membersihkan hati. Betul. Iya, gitu kan. Persiapan juga. Gitu ya. Mhm. Tetapi walaupun begitu, ketika ketemu masih takut juga. Pasti. Sampai kapan? Iya, iya. Kita akan melanjut di episode berikutnya episode berikutnya. Masya Allah. Jadi ya itulah, ini hanya seperti kayak pengkajian ya. Pengkajian dari bagaimana Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, pertemuan dengan Malaikat Jibril alaihissalam yang begitu luar biasa, begitu dahsyat bagi seorang manusia. Bagi seorang manusia. Kita mungkin melihat sesuatu yang goib sedikit saja kita sudah takut. Iya. Bagaimana ini kita sedang berada di suatu tempat yang mana kita tidak bisa lari kemana-mana. Ya. Tiba-tiba datang sosok yang memang sangat luar biasa. Ya, betul. Ya. Jadi buat para pemirsa, ikuti terus episode kita ya selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti bisa membuka wawasan kita juga ya. Amin, insya Allah. Ya, jadi juga tadi seperti yang Syekh Ridho jelaskan, bukan berarti kata Iqra kita disuruh membaca sesuatu atau kitab yang ada dibawa oleh Malaikat Jibril ya. Bukan begitu. Enggak juga. Tetapi itu adalah sebenarnya pembuka daripada sebuah risalah yang memang ditujukan kepada semua umat manusia, yang mana harus menggunakan apa? Ilmu. Betul. Nah, ilmu ini adalah kata yang sangat penting. Betul. Buat seorang muslim. Jadi seorang muslim diwajibkan berilmu. Betul. Artinya menggunakan apa? Akal. Betul. Betul ya? Berarti akal dulu. Betul. Ya, iman nanti. Betul. Akal dulu baru iman. Betul. Jangan iman dulu baru akal. Betul. Masya Allah. Ya, luar biasa kata kamu. Komentar Anda. Ya, silahkan. Ya, baik. Kalau begitu, ada lagi yang mau disampaikan saya sebelum kita tutup? Yang ini, Allah Subhanahu Wa Taala saat kirim Jibril, ya tidak kasih Jibril Muhammad info bahwa saya Allah. Harus ikut saya. Enggak. Dia kontak langsung sama apa? Sama otak dan akal Muhammad. Yeah. Jadi saya berkomentar paling penting. Jangan ikut-ikutan. Betul. Bagus berkomentar Anda. Ya, saya setuju. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu buat para pemirsa yang mungkin sedang bersiap-siap mau buka puasa, kita juga mau buka puasa sih. Ya. Mudah-mudahan puasa bulan Ramadan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.